Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Khawailid, NIM 26 dari Pendidikan Kimia 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan karbohidrat dengan kadar gula darah. Karbohidrat atau disebut juga dengan hidrat arang merupakan molekul organik yang paling banyak ditemukan di alam dan mempunyai fungsi yang sangat luas. Karbohidrat juga merupakan sebagai sumber energi utama bagi sebagian makhluk hidup, merupakan cadangan energi tubuh dan komponen membran sel yang berperan sebagai perantara berbagai komunikasi antar sel. Berdasarkan jumlah molekul gula sederhana penyusunnya, karbohidrat itu dapat digolongkan menjadi 4, yaitu monosakarida 1 molekul, disakarida 2 molekul, oligosakarida 3-10 molekul, dan polisakarida itu lebih dari 10 molekul. Gula sederhana penyusun karbohidrat umumnya adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa menurut Lehninger tahun 1982. Monosakarida adalah bentuk karbohidrat yang paling sederhana dan hanya memiliki 1 molekul gula. Jenis monosakarida yang paling dikenal masyarakat ialah glukosa. Dalam hal keberadaannya di dalam darah, istilah glukosa itu sering diganti dengan gula. Jadi, kadar glukosa darah itu bisa disebut dengan kadar gula darah. Glukosa itu bisa diabsorpsi langsung dalam aliran darah dan gula dalam bentuk lain dan diubah menjadi glukosa dalam liver. Sehingga glukosa itu merupakan jenis karbohidrat yang penting. Struktur karbohidrat yang panjang atau karbohidrat kompleks itu mengakibatkan ukurannya yang terlalu besar untuk menembus dinding usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Oleh karena itu perlu dilakukan pencernaan karbohidrat dengan tujuannya yaitu memperkecil ukuran sehingga dapat diserap melewati dinding usus. Selain itu pencernaan juga digunakan untuk persiapan proses metabolisme. Hasil akhir dari pencernaan karbohidrat ini adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Dan ketiganya ini siap diserap melalui usus halus. Selanjutnya, hasil penyerapan dibawa ke hati oleh darah untuk disimpan atau proses selanjutnya. Nah, kecepatan penyerapan karbohidrat ini berkaitan dengan peningkatan kadar gula darah. Jadi, semakin cepat karbohidrat diserap, itu akan semakin cepat pula kenaikan kadar gula darah. Karbohidrat sederhana ini lebih cepat diserap sehingga lebih cepat meningkatkan kadar gula darah. Nah, berikut ini ada juga ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan materi ini. Pada surat Al-A'raf ayat 31 dijelaskan bahwa perintah Allah bahwa makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, di sini itu dikaitkan dengan meningkatnya kadar gula darah ketika kita memakan sesuatu yang berlebihan yang mengandung karbohidrat. Hal ini juga diperkuat dengan hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi yang mengatakan bahwa kita perlu makan secukupnya saja karena yang berlebihan itu pasti tidak baik. Selanjutnya, penentuan kadar gula dalam beberapa sampel biokimia itu dapat dianalisis menggunakan instrumen spektrofotometri dan kromatografi. Misal contoh yang pertama yaitu penentuan kadar glukosa secara kolorimetrik. Nah, prinsip analisis ini berdasarkan pengukuran hasil reaksi oksidasi glukosa melalui proses enzimatis secara kolorimetrik. Dengan adanya oksigen, gula ini dioksidasi oleh glukosa oksidase atau GOD menjadi asam glukonik dan hidrogen peroksida atau H2O2. Hidrogen peroksida itu akan bereaksi dengan 4 klorofenol dan 4 amino antipirin dengan katalis peroksidase atau POD dan membentuk quinoneinin yang berwarna merah. Intensitas zat yang berwarna tersebut itu memiliki proporsi yang sama dengan konsentrasi glukosa dan dapat diukur dengan spektrofotometer. Contoh yang biasa digunakan adalah serum darah bebas hemolisis dan plasma yang diambil dari heparin atau inhibitor glikolisis. Nah, kondisi pengukuran yang dilakukan dengan panjang gelombang 500 nanometer dengan menggunakan kuvet dengan ketebalan 1 cm dan reaksi dilakukan pada temperatur 37 derajat Celcius. Nah, reagen yang digunakan pada penentuan ini adalah buffer fosfat dengan pH 7,4, fenol, 4 amino antipirin atau 4AA, glukosa oksidase atau GOD, dan peroksidase atau POD.
Sedangkan larutan standar yang digunakan adalah larutan glukosa 5,55 milimol per liter atau 100 mg per desiliter. Selanjutnya yang kedua itu penentuan kadar glukosa dengan reaksi Fehling secara titrimetri. Nah, kadar glukosa dalam contoh urin dapat dianalisis dengan menggunakan prinsip reaksi Fehling. Reagen Fehling ini akan digunakan yang digunakan adalah CuSO4 Fehling 1, garam seknet yang dicampurkan dengan larutan NaOH menjadi Fehling 2. Nah, CuSO4 ini pada reagen Fehling ini akan mengalami reduksi menjadi Cu2O, di mana 1 mili reagen Fehling itu setara dengan 0,05 gram glukosa. Nah, prosedur analisis ini yaitu campuran 2,5 ml Fehling 1, 2,5 ml Fehling 2, dan 20 ml air terdestilasi dititrasi menggunakan contoh urin sambil dididihkan di atas pemanas. Jadi warna biru pada larutan itu akan berubah menjadi warna hijau dan kemudian menjadi kuning. Ketika warna kuning menghilang itu maka titik ekuivalen itu tercapai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.